Apa? Lihat itu. Ini. Shalom. Warahmatullahi kita saluhuna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan dan pertolongan, dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Memasuki ibadah kita pada hari Minggu ini, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 37B ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Oh
yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Haleluya. Ya Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 104 ayatnya yang pertama. Kita mendengarkan hukum Tuhan yang terambil dalam minggu ini, hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum Tuhan yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Tuhan yang keenam, jangan membunuh. Hukum Tuhan yang ketujuh, jangan berzinah. Hukum Tuhan yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum Tuhan yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Tuhan yang ke-10, janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57, ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 105 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mendengarkan epistel kita pada minggu ini. Epistel yang terambil dari Efesus 1 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-6. Kita membacanya secara responsorial. Demikian firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia dapat melakukan segala dunia diciptakan, supaya kita tebus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terwujudlah karunia-Nya yang mulia dan dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 125 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk kita minggu ini dengan topik Jehovah do Partogi Jalamulni Olopolo, atau Tuhan pemimpin dan sumber penghiburan. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu setelah Natal. Yang kedua, statistik jemaat baru. Pada hari ini minggu 31 Desember tahun 2023, Gereja HKBP Makassar telah menerima jemaat baru, yaitu keluarga Bapak Insinyur Nanti Tambun Inang Risma Guru Damanik dan 3 orang putra-putri. Yang pertama, Jason Dinovan Todo Tambun ST. Yang kedua, Fabian Benedict Togar Tambun ST. Yang ketiga, Chelsea Tabita Artauli Tambun, yang datang dari Gereja Persekutuan Oikumene Umat Kristen atau POU Jemaat Biring Ere. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Telkomas Raya Blok F 42-43, Perumahan Telkomas, masuk wilayah Kolose. Tuhan Yesus memberkati jemaatnya. Yang keenam, kesekretariatan. Pada hari Minggu atau malam akhir tahun tanggal 31 Desember tahun 2023, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk dana pensiun HKBP Pusat. Yang ketujuh, pelayanan. A. Sakramen Perjamuan Kudus di rumah. Dalam rangka Pesta Natal pertama tanggal 25 Desember tahun 2023, Gereja HKBP Makassar telah melayani sakramen perjamuan kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima sakramen perjamuan kudus di rumah adalah Inang Nyonya Eje Sitorus C. Baru Panjaitan, wilayah Roma. Yang kedelapan, pengumuman A1, pelayanan pendeta resort. Pada hari Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023, Pendeta Rex Johnson Simamora MTH MM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. A2, ibadah malam akhir tahun. Pada hari ini Minggu tanggal 31 Desember tahun 2023 adalah malam akhir tahun. Kita beribadah seperti biasa, dilaksanakan di gedung Gereja Bahasa Batak, masuk pukul 18.00 WITA. A3, ibadah tahun baru. Pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024 adalah tahun baru. Kita akan beribadah seperti biasa, ibadah Bahasa Batak, Bahasa Indonesia dan sekolah minggu, masuk pukul 9.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati. A4, open house Pamula Roktiki. Pada hari Senin atau tahun baru 1 Januari 2024, pendeta resort, pendeta fungsional, diakones dan koster gereja mengundang semua jemaat HKBP Makassar
untuk makan bersama dalam rangka tahun baru. Acara dilaksanakan di Sopo Talenta setelah ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati. A5 Open House Kantor Pusat. Hari Rabu 3 Januari tahun 2024, Pendeta Pendeta Johnson Simamora MTH MM berangkat ke Pia Raja Tarutung untuk menghadiri Open House yang dilaksanakan di kantor pusat pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 dan rencana kembali ke Makassar hari Kamis tanggal 11 Januari tahun 2024. Kita bawa dalam doa semoga perjalanan hambanya dalam penyertaan Tuhan. A6 Jadwal kebaktian akhir tahun dan tahun baru 2024 HKBP Makassar dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. A7 sumbangan pohon Natal untuk inventaris hurian. Gereja kita menerima sumbangan berupa 1 pohon Natal ukuran 12 feet dari keluarga P. Siregar Inang Situa E. Borus Lain dan keluarga Dr. Anus CH Guntung R. Borus Matupang yang diperuntukkan di Gereja Bahasa Batak. Gereja mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Situa B. Bancarnahor JG Boru Manulang. Yang ketiga, Nona Parulian Boru Pasaribu. Yang keempat, Aha Manurung. Yang kelima, Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. Yang ketujuh, Nyonya Situa Kagung Tung CH Boru Pardede. Yang kedelapan, Nyonya Eji Sitorus C. Boru Panjaitan. Yang kesembilan, Nyonya MP Silitonga F. Boru Samosir. Yang ke-10 Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA. Yang ke-11 Nyonya Situa Dr. Andus M. Sinaga MBA R. Boru Bukit. Yang ke-12 Valeri Gracella Renata Boru Sinaga. Yang ke-13 Nyonya Ade Hutapea O. Boru Tambunan. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai 7 Januari tahun 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun sekolah minggu tidak ada. Ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian F, jadwal pemakaian Sopo Talenta dan gedung sekolah minggu dapat kita lihat di warta yang ada di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pospel Goa dapat kita lihat di warta yang di tangan kita masing-masing. Begitu juga dengan warta keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di warta kita masing-masing. Demikian warta untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan yang terbaik kita kepada Tuhan. Oh
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sapaan firman Tuhan buat kita pada minggu ini, minggu setelah Natal, tertulis dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membaca buat kita demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk lebih kita memahami apa yang hendak disampaikan oleh firman yang baru saja kita baca ini, perlu kita untuk sekilas untuk melihat konteks atau situasi yang terjadi di tengah-tengah umat Israel ketika firman Tuhan ini menyapa oleh orang Israel, bahwa dalam konteksnya orang Israel baru saja mengalami sebuah situasi yang begitu amat sulit. Kenapa begitu sulit? Karena wilayah Israel telah dikuasai oleh bangsa Babel dan Yerusalem sudah hancur. Kemudian mereka diangkut ke dalam pembuangan. Orang-orang Israel menjadi orang-orang buangan, dan situasi ini menjadi situasi yang begitu sangat sulit bagi orang Israel. Kenapa? Karena mereka harus kehilangan segala sesuatu yang ada dalam hidup mereka. Mereka kehilangan harapan hidup, mereka kehilangan harta benda, bahkan status mereka menjadi orang-orang buangan. Mereka dibuang ke negeri asing. Tetapi apa yang mereka alami sebenarnya ini sudah lama diingatkan oleh Tuhan. Jauh hari sebelum ini terjadi, Tuhan sudah mengingatkan mereka bahwa jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak lepas meninggalkan dosa-dosa mereka, maka Tuhan akan menghukum mereka dengan keras. Itu semua sudah dinubuatkan, itu sudah diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, bahwa jika orang Israel tidak bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, maka Tuhan akan mendatangkan hukumannya. Dan Tuhan katakan setelah mereka dihukum akan genap hingga 70 tahun, barulah Tuhan akan memperhatikan umatnya. Artinya bahwa butuh waktu selama 70 tahun mereka harus hidup di dalam pembuangan. 70 tahun mereka harus menderita di dalam pembuangan. Situasi yang seperti inilah, dalam kondisi orang Israel di tengah-tengah pembuangan, Tuhan menyapa orang Israel. Tuhan menyapa mereka yang ada di dalam pembuangan. Dan inilah yang disampaikan di dalam nas firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini. Kita diingatkan bahwa melalui nas ini, bahwa konsekuensi atas dosa harus tetap dijalani. Orang Israel harus tetap menjalani konsekuensi dari dosa mereka. Mereka harus terbuang. Tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Ini adalah sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan.
Hukuman tetap hukuman, tetapi Tuhan tetap mengasihi umatnya. Dia pada waktunya akan memperlihatkan keselamatan yang dari Tuhan. Itu sebab kalau kita membaca Ibrani pasal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Artinya, jika Tuhan menghukum umatnya ke dalam pembuangan, itu bukan karena kebencian dari Tuhan, tetapi itu adalah bahagian daripada kasih Tuhan kepada umatnya. Maka kalau Tuhan menghukum umatnya, kalau Tuhan menghukum kita karena dosa kita, Tuhan tidak pernah melakukan itu karena sebuah kebencian. Tuhan menghukum umatnya itu adalah karena kasih Tuhan. Maka di dalam firman Tuhan yang kita baca pada minggu ini adalah sebuah berita tentang janji Tuhan. Jika saatnya tiba, Tuhan akan membawa kembali pulang. Kalau sudah penghukuman itu selesai, Tuhan akan membawa pulang umatnya dari pembuangan. Tidak selamanya mereka harus berada di dalam penderitaan. Tidak selamanya umatnya akan hidup di dalam kesusahan. Ada waktunya Tuhan akan pulihkan keadaan. Ada saatnya, ada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada umatnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika pada saat itu umat Israel yang sedang dalam penderitaan di dalam pembuangan, mereka diajak untuk menjalani penderitaan itu. Seperti apapun yang mereka rasakan di dalam penderitaan itu, Tuhan katakan jalani saja. Tetapi jalanilah dengan sebuah pengharapan bahwa akan ada waktunya Tuhan akan memulihkan mereka dari sebuah penderitaan yang mereka hadapi. Itulah konteks dari nas yang kita baca di sini. Sekarang mari kita melihat apa yang menjadi aplikasi, apa yang menjadi renungan bagi kita di minggu ini dari firman yang kita baca di sini. Apa yang hendak disuarakan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, bahwa apapun yang sedang kita hadapi, baik itu di dalam sukacita maupun itu di dalam duka cita, di dalam sebuah kelimpahan ataupun di dalam sebuah kekurangan, di dalam sebuah masalah atau kita sedang di dalam keadaan yang baik-baik saja, kita mau diingatkan bahwa kasih Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Yang memelihara kehidupan kita adalah kasih setia daripada Tuhan. Kita diajak untuk selalu mengingat akan kasih setia Tuhan. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, situasi perjalanan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita mau diajak untuk melihat, memahami dan menghidupi kasih setia Tuhan. Kalau kita sekarang berada di dalam sebuah penderitaan, di dalam sebuah persoalan, di dalam sebuah masalah, kita mau diingatkan tentang kasih Tuhan. Artinya, Dia berkuasa untuk memulihkan kita. Ada waktunya Tuhan akan menolong kita keluar dari masalah itu. Tetapi sebaliknya juga, jika keadaan kita adalah dalam keadaan yang baik-baik, keadaan kita sekarang adalah keadaan yang penuh dengan berlimpah berkat, kita juga mau diingatkan firman Tuhan bahwa itu semua adalah karena kasih setia Tuhan juga. Artinya baik di dalam suka maupun di dalam duka, kasih Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara kita. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itulah yang memelihara kehidupan kita. Maka jika pada hari ini, pada minggu ini kita telah sampai di penghujung tahun 2023. Ini adalah minggu terakhir. Ini adalah hari yang terakhir di tahun 2023. Kita telah menjalani berbagai situasi kehidupan, baik di dalam sukacita maupun di dalam duka cita di dalam tahun ini. Berbagai situasi dinamika kehidupan yang kita telah jalani di dalam tahun 2023. Maka firman Tuhan mengajak kita untuk mengingatkan kita kembali. Apapun situasi kehidupan yang telah kita jalani, seperti apapun kondisi kehidupan yang kita lalui di dalam tahun ini, kita mau diingatkan kasih Tuhan itulah yang memelihara kita.
Tidak akan mungkin kita bisa melewati tahun ini, melewati hari-hari hidup kita tanpa kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang memelihara kita. Kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, itulah yang menguatkan kita, itulah yang memampukan kita di dalam menjalani tahun ini. Inilah menjadi perenungan yang pertama bagi kita, bahwa kasih setia Tuhan itulah pemeliharaan di dalam hidup kita. Tidak akan mungkin kita bisa melewati situasi kondisi apapun dalam hidup kita tanpa pemeliharaan dari Tuhan. Dan yang kedua, kita mau diingatkan firman Tuhan sesuai juga dengan topik minggu kita pada saat ini. Kita diajak untuk mengimani pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Umat Israel di tengah-tengah pembuangan diteguhkan supaya mereka menjalani penderitaan mereka di pembuangan tanpa harus kehilangan harapan, tanpa harus kehilangan sukacita, tanpa harus mengeluh, tanpa harus bersedih. Kenapa? Karena jika tiba waktunya, Tuhan akan memimpin mereka keluar dari penderitaan. Pada waktunya, pada saatnya, Tuhan akan membawa umatnya keluar dari kesusahan, dari penderitaan. Dari sini kita mau diingatkan, kalau jika saat ini kita ada dalam sebuah pergumulan, jika saat ini kita berada di dalam situasi yang sulit, merasa belum lepas dari masalah yang kita hadapi, 1 tahun sudah berlalu, tahun 2023, tetapi masalah tetap masalah yang sama, yang belum juga teratasi, kita diajak untuk selalu setia menjalani proses. Kita diajak untuk setia untuk menjalani apapun yang sedang kita hadapi. Kita harus setia untuk memahami, kita belajar untuk bisa mengerti bahwa waktunya Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Itu menjadi pegangan bagi kita. Sekalipun persoalan kelihatannya belum selesai, apa yang kita harapkan, apa yang kita pergumulkan belum juga ada jawaban. Tetapi kita mau diingatkan firman Tuhan, ada waktunya bagi Tuhan untuk memulihkan kita. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu kapan, tetapi kita mau diingatkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam hidup kita ini. Jika di tahun 2023 kita belum melihat ada titik terang, tetapi firman Tuhan menyapa kita, mungkin di tahun 2024 Tuhan akan memberikan kepada kita titik terang. Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan. Tetapi yang pasti, yang terpenting adalah kita mau diingatkan firman Tuhan. Kita harus memiliki sikap yang benar di dalam menghadapi pergumulan. Menghadapi persoalan, kita harus memiliki sikap iman yang benar, bahwa kita selalu beriman dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Apapun, seperti apapun kondisinya, kita hanya tetap beriman dan berpegang hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Apapun situasi, seperti apapun kondisinya, kita mau diingatkan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan akan selalu indah pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami buat firman yang telah menyapa kami pada minggu ini. Tuhan menyuarakan kepada kami bahwa tangan kasih Tuhan yang selalu memelihara hidup kami ini. Kami telah melewati Tuhan berbagai situasi kehidupan di tahun 2023, di dalam berbagai dinamika kehidupan yang kami lalui. Kami percaya semuanya itu Tuhan bisa kami lalui karena kasih setia Tuhan yang memelihara hidup kami. Tuhan mampukan kami melewati berbagai pergumulan, dan Tuhan yang memberikan kasih setia melalui berbagai berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Dan Tuhan juga ingatkan, dan Tuhan juga sama kami untuk selalu kami percaya akan pemeliharaan Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu akan indah pada waktunya, sehingga kami tetap berpengharapan di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap masalah, di dalam setiap apapun Tuhan yang kami harapkan dalam hidup kami ini, bahwa akan indah semuanya Tuhan pada waktunya.
sesuai dengan firman Tuhan, janji Tuhan dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan kami selalu berpengharapan, hanya selalu beriman kepada kuasa dan kekuatan Tuhan saja di dalam hidup kami ini. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, Tuhan yang memberkati kami di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Secara khusus Tuhan, ketika kami akan meninggalkan tahun 2023 dan kami akan memasuki tahun baru, tahun yang penuh berkah dari Tuhan, tahun 2024. Biarlah kami Tuhan juga dimampukan untuk merefleksi, untuk merenungkan perjalanan hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Kami semakin hidup di dalam firman, kami semakin beriman kepada Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh hari demi hari. Biarlah Tuhan, kami boleh merefleksikan apapun Tuhan perjalanan hidup kami ini dengan selalu percaya akan penyertaan Tuhan, akan bimbingan Tuhan, akan pertolongan Tuhan yang tetap kami rasakan hari demi hari di dalam hidup kami ini. Tuhan, kami memiliki berbagai harapan, keinginan dan cita-cita kami Tuhan yang hendak kami nyatakan, hendak kami terima di dalam hidup kami ini Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah Sang Pemberi yang terbaik dalam hidup kami ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu boleh bersyukur atas apapun Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami ini. Kami tetap penuh berpengharapan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepada seluruh jemaat Tuhan yang jika dalam keadaan saat sakit, Tuhan lawat jemaat Tuhan yang sedang dalam menderita di dalam karena sakit penyakit. Tuhan beri sembuh melalui obat dan juga tindakan medis yang boleh menolong mereka Tuhan dari penyakitnya. Biarlah Tuhan pulihkan seluruh jemaat yang sedang keadaan sakit. Tuhan beri mereka pengharapan, sukacita di tengah-tengah pergumulan mereka di dalam sakit penyakit itu Tuhan. Kami juga mau mendoakan kepada jemaat Tuhan yang di dalam minggu ini akan merasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan berikan umur yang panjang dari ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan sukacita mereka semakin berlimpah karena kasih setia Tuhan yang memelihara hidup mereka. Tuhan beri mereka umur yang panjang dan kesehatan dari Tuhan, sehingga mereka boleh tetap bersyukur di dalam penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, demikian juga di dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu, di dalam satu minggu ini, biarlah Tuhan yang tetap memberkati seluruh pelayanan-pelayanan hamba-Mu, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu dan juga seluruh para halalu yang boleh di dalam satu hati, di dalam memuliakan dan memuji Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan di dalam setiap pelayanan dan ibadah kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi. Amin.
kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.